Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri An-Nur, NIM A310219051 dengan pengampu Dr. Muhammad Rohmadi M. Hum. Nah, di sini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran abad ke-21 sebagai tugas UTS Inovasi Pendidikan. Nah, sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Kita tahu mungkin kalau kita baca bukunya Pak Renal Kasali ya 2017 kalau tidak salah, bukunya Pak Renal Kasali tentang Strawberry Generation. Ini kita bicara betul bahwa anak-anak kita yang saat ini sedang berada di bangku SD, SMP, SMA, mungkin ini bagian dari generasi-generasi milenial yang ya seperti strawberry, artinya mereka punya tampang-tampang keren, tapi kekuatan dan giroh untuk bersemangat yang kuat ini sangat mungkin harus dikuatkan lagi. Nah, karena menjadi bagian penting untuk kita lihat dan bersama-sama. Jadi Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang guru dan dosen abad ke-21 harus menjadi agen perubahan. Sejak munculnya gerakan global yang menyerukan model pembelajaran baru untuk abad ke-21, telah berkembang pendapat bahwa pendidikan formal harus diubah. Perubahan ini sangat penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Identifikasi kompetensi siswa yang perlu dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi abad ke-21 ini. Siswa harus mengasah keterampilan dan meningkatkan belajar untuk dapat mengatasi tantangan global, seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, berinovasi, dan memecahkan masalah melalui negosiasi dan kolaborasi. Namun demikian, dari sisi pedagogi belum disesuaikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad ke-21 meliputi 1. Keterampilan mampu memfasilitasi, mengaspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Kemudian keterampilan kedua yakni merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Lalu menjadi model atau cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator sebagai berikut, yakni menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan teknologi dan lainnya. Keterampilan berikutnya yakni mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital dengan indikator diantaranya sebagai berikut, yakni mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Kemudian memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dan mendorong atau mencontohkan etika digital, tanggung jawab interaksi sosial terkait dengan penggunaan teknologi. Kemudian keterampilan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional dengan indikator sebagai berikut, yaitu A. Berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif dan meningkatkan pembelajaran. Kemudian menunjukkan kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi, inklusi teknologi, dan sebagainya. Peningkatan kualitas guru untuk membawa perubahan. Yang pertama, mengikuti penataran atau meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian, guru abad ke-21 akan membawa perubahan dengan baik. Kemudian yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Informasi selalu bertambah dengan era digital sekarang, maka perlu diadakan hal tersebut. Kemudian memperbanyak membaca, yakni membuka pandangan untuk berpikir lebih open-minded. Kemudian mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif atau bisa disebut juga studi banding. Dan yang terakhir yakni mengadakan hubungan dengan wali siswa agar mudah dalam memecahkan masalah untuk siswa ataupun mengembangkan pembelajaran di abad 21 sesuai dengan keinginan siswa dan wali siswa.
Lalu selanjutnya, guru di abad 21 harus mengerti kondisi siswa. Nah, ada sebutan dengan generasi strawberry. Seputar generasi strawberry, istilah strawberry generation pada mulanya muncul di negara Taiwan. Istilah ini ditunjukkan pada sebagian generasi yang baru lunak seperti buah strawberry. Pemilihan buah strawberry untuk penyebutan generasi baru ini juga karena buah strawberry itu tampak indah dan eksotis, tapi begitu dipijak atau ditekan, ia akan mudah sekali hancur. Nah, itulah kondisi generasi saat ini di abad ke-21. Oleh sebab itu, guru harus mengerti kondisi terhadap muridnya. Generasi strawberry menurut Profesor Renal Kasali dalam bukunya dan dalam salah satu kesempatan kuliah online melalui streaming YouTube beliau, Strawberry Generation adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, namun mudah menyerah dan gampang sakit hati. Definisi ini dapat kita lihat melalui laman-laman media sosial. Begitu banyak gagasan-gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak-anak muda, sekaligus pula juga tidak kalah banyak cuitan resah penggambaran suasana hati yang dirasakan oleh mereka. Sebagai seorang pendidik, Profesor Renal Kasali mencoba mempelajari fenomena ini agar jangan sampai menjadi seperti fenomena flexing, yakni crazy rich, bohong-bohongan, dan lain sebagainya. Menumbuhkan mental strawberry menjadi mental tangguh. Dalam salah satu jurnal mendeskripsikan tentang buah strawberry, dijelaskan bahwa buah satu ini adalah buah semu, yang berarti bukan buah yang sebenarnya. Begitu juga pada generasi hari ini, mental strawberry adalah mental semu yang bukan sebenarnya dimiliki oleh generasi kita atau generasi Z. Generasi yang tangguh merupakan generasi yang berjalan pada poros optimisme masa depan yang lebih baik. Kita percaya bahwa saat ini prestasi akademik tidak akan sepenuhnya menjamin masa depan. Disiplin ilmu kita pelajari melalui ruang kelas belum tentu dibutuhkan lagi di masa depan, termasuk apa yang kita pahami hari ini belum tentu dapat bisa relevan dengan permasalahan di masa depan. Oleh sebab itu, guru atau tenaga pendidik di abad 21 harus lebih cerdas, harus lebih update terhadap kondisi mental atau generasi strawberry saat ini. Apalagi di kalangan anak muda, mungkin berbeda di kalangan anak pada zaman dahulu yang guru-guru saat ini ajarkan. Inovasi yang harus dilakukan oleh guru, yakni Anies Baswedan dalam satu sambutannya pernah mengatakan anak muda hari ini tidak perlu lagi diberi pertanyaan akan menjadi apa di masa depan, tetapi anak muda hari ini harusnya diberi pertanyaan akan membuat apa di masa depan. Anak muda hari ini sebenarnya sudah memiliki segalanya, yaitu kreativitas, inovasi, dan sikap adaptif. Sikap adaptif mampu beradaptasi dalam segala bentuk perubahan di mana kemajuan zaman tidak dapat kita bendung. Dengan sikap adaptif, kita akan mencoba belajar kembali hal-hal baru di luar sana yang sebelum kita pahami. Inovasi dan kreatif mampu memanfaatkan keterbatasan menjadi peluang yang menciptakan kebermanfaatan. Anak muda tidak perlu dilakukan lagi. Kemajuan teknologi dan informasi membuat anak muda lebih punya banyak referensi. Oleh sebab itu, sebagai guru, kita ditantang memberikan inovasi yang lebih untuk generasi-generasi selanjutnya, untuk generasi strawberry, bukan generasi lemah, namun generasi yang tangguh. Kawan, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis, rajin membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Muhammad Rohadi, Ratu Lisa. Terima kasih, saya Fajri An-Nur, pamit undur diri. Apabila banyak kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.